adalah minuman beralkohol rendah yang difermentasi dari pohon nira atau pohon enau. Tuak sangat dekat dengan orang Batak, bahkan dalam budaya Batak dikenal istilah persituak natonggi. Tetapi bagi masyarakat adat Nahuahulambu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tuak bukan hanya merupakan minuman budaya, tetapi juga sekaligus merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Tetapi saat ini, tuak yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang mereka, yang juga merupakan sumber mata pencaharian utama mereka, terancam punah dan hilang. Molo dihalami halak Batak, masai taburu na minum tuakon. Jadi moloro akka hula-hula lapatan na ido iban tuakon pasangapon hula-hulai mardongan si panganon nang nalong lomu. Asa sangap jala raja hula-hulai iban akka pergelengon na. Tasongani ma ya Batak. Hira-hira jamo na mula sebelien mang nasya kauma ba tukor itu do minum tuak. Barapak na si minum-minum son patabagogo. Mape tabba selera do iba na kurang selera hinan. Jadi borngin na ibe masay tabu hiyam modum. Molo kegunan itu akon atong le budak kiet do mabani gula merah hasil ni ijuk na taruh ni jabu saringan ni aik na kotor jadi lidi nai buih bet sapu jadi gua nai imam paton aka ina-ina baru patus detong padorason air susu ni danak nanang poso-posoi. Ima tabuni tuakon di halak Batak. Hawi si panguluai doi. Iruban na ilarang pung namin na jualo mabuat tahu hani. Molo tung na perlu-perlu pa buat hawi si untuk ipakai doi. Ipai parhutau do mamakai. Sekitar tahun 1980-an, ketika itu rejim Soeharto sedang berkuasa, pemerintah Indonesia memberikan izin konsesi hutan yang sangat luas sekitar 206.000 hektar kepada sebuah perusahaan kertas yang bernama PT Indorayon yang berganti nama sejak 2002 menjadi PT TPL. Kita tahu bahwa Indorayon adalah anak perusahaan dari sebuah investasi yang bernama April. Izin konsesi TPL yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut, di mana sebelumnya hutan alam masih tumbuh dengan sangat baik, akhirnya diganti dan ditebangi oleh Indorayon atau TPL menjadi tanaman eukaliptus. Meskipun di areal konsesi Indorayon atau TPL tersebut terdapat hutan yang telah dikelola oleh masyarakat adat berabad-abad atau berpuluh-puluh tahun lamanya, yang juga merupakan sumber mata pencaharian hidup masyarakat, tetapi Indorayon atau TPL tidak peduli. Mereka terus-menerus membabat habis hutan di sekitar Tanah Batak. Sudah barang namyon nga ito bang itepel. Tang mga pehami, tuwak, jengkol, pote, kulit manis, doktoring sudah imang habis sudah itepel. Jalahami pernah gaulabu. Polan nama buat gaji nama upadok bulu alang habis barang nami sudah itu bang itepel. Jelek ku pedang bumi pas sekolah ke sono mesdi. Ada jalan ni pencarianku waktu larong dekol nami lo kota nami lo juga nami go hilat be aku SMP pas sekolah kelek ada nape hasilan ni dapat tulo
Sao tikotikna 20 juta per tahun. Nah, jadi songonari 200.000 pedang dapat per tahun. Jadi nangerian dung masuk tepel hunaga hulap. Jadi apel nami be, kicir nami tongol kami amate be. Jadi turun di hutan kami ope amengedu. Bolorou dan kebanjiran. Bolologo hari mual terancam. Nasi tak kami urut tepel. Persiga tayo ni sabi isu hari kalipus di bawah mengundang seorang tu nami be perlu takut jengkol nami tabai seorang nami tu tu kami guru nenggeleng nami be Anjuau sayang juau amannya anakku unang saimuru mukiau olan alan inasoada alangota nyeri dunia kita umoko bakaya nakota wa mai benon nasib taro mambai ibu athalak ibu atindorayon doa kapinukani opungka amang anakku burju bahwa manggo di perumahan bohong namu mangulah tumana kagaji be Tuhan manatap maho Tuhan minada ngelon Tuhan manatap maho Tuhan minada ngelon Pengumuman hutan adat Nagolambu bukan hutan negara sesuai dengan keputusan MK nomor 35 garis miring PUU garis datar Romawi 10 garis datar 2012. Kami sekarang kami usir tapi dari sini. Ini malah tanah milik kami. Penduduk Serang itu bahkan mengancam anak-anak seperti inilah mengancam anak segera diusir kata TPL sama kami memberi beberapa orang itu membawa laris panjang bahkan membawa pasukan berat. Presiden SBY yang kita hormati itu katanya mau memproklamasikan kemerdekaan, kita bilang tidak karena kita tidak merdeka. Sepakat semua? Yang dimiliki rakyat ini tidak bekerja sehingga rakyat terpaksa turun ke jalan. Mereka hanya memprioritaskan pembangunan kantor, pembangunan gedung-gedung yang padahal tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat. Kami minta kepada anggota DPRD dan pimpinannya, mohon Pak, kasihani kami. Persoalan ini sudah bertahun-tahun. Kami harus berhadapan dengan senjata polisi di lahan karena mengawal PT TBL untuk menghancurkan lahan kami. Di sini ada dua. Ada 45 anggota DPRD di Simalungun. Yang ada hanya dua.
Saya nggak tahu apakah dua ini cuma mewakili rakyat atau hanya mewakili pengusaha TPL. Seharusnya dinas kehutanan ketika TPL melakukan penebangan sudah tahu itu tanah siapa, milik siapa, di mana titik koordinatnya, di mana total batasnya sudah tahu. Bukan ketika ada konflik ditanya di mana titik koordinatmu, di mana total batasmu, walaupun yang memberikan izin itu Menteri Kehutanan, tapi penguasa di Kabupaten Simalungun ini masalah hutan ada di seputaran Kabupaten Simalungun. Kepada Pak Kadis, kami sangat kecewa kepada Bapak ketika Bapak tidak tahu tugas karena mengatakan tidak tahu mana tanah rakyat, mana tanah hutan. Betul? Betul. Mengharapkan dan juga kepada Pak Camat supaya kegiatan PT TPL ini ditampaskan. Terima kasih TPL. Apa perlu ada pengaduan rakyat, pihak kepolisian harus tangkap TPL. Saya kira sudah mengatur tentang penebangan, undang-undang kehutanan juga sudah mengatur. Itu sudah di daerah das. Pihak kepolisian harus mengusut penebangan itu ilegal. Tanya aja dinas kehutanan, sudah jelas dinas kehutanan sudah minta, mana peta prosesnya, tidak ada. Yang mereka tunjukkan adalah Kami masyarakat adat yang bergabung dalam aliansi rakyat menggugat TPL menuntut agar DPRD Simalungun segera mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Simalungun dan pihak kepolisian Resort Simalungun agar melakukan 1. Kembalikan hutan adat Naga Lambu, Sembingan dan sekitarnya. Benar? Tangkap dan adili tim perusak lingkungan TPL. 3. Hutankan kembali tanah adat yang dirusakkan oleh TPL. Yang keempat, ini mungkin tarik brimob dari hutan adat. Dan sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini, kami dari DPRD telah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Dan ini akan kami tindak lanjuti melalui tahapan-tahapan pembahasan di DPRD. Karena tadi telah kami sampaikan bahwa sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi, ada aturan-aturan, ada tata tertib di DPRD ini yang harus dilalui sehingga rekomendasi itu dapat diterbitkan oleh pimpinan DPRD kepada bupati atau kepada pihak-pihak yang memerlukan rekomendasi tersebut. Kami DPRD akan membahas dalam waktu rekomendasi yang mungkin akan kami keluarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Karena tahapan-tahapannya akan berjalan, pertama akan dibahas oleh Komisi 1. Saya sangat setuju bahwa ini akan ditindaklanjuti terhadap panja atau panitia kerja untuk menindaklanjuti segala permasalahan dan rekomendasi nantinya dari DPRD dapat memuaskan masyarakat, memuaskan berbagai pihak. Ya, dalam hal ini Aman mendesak pemerintah mulai dari kabupaten hingga pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kehutanan, agar segera membuat wilayah adat Naga Lambu itu distanpaskan atau status quo. Artinya segala operasional perusahaan TPL untuk berhenti sementara sampai proses penyelesaian yang jelas. Hal ini bertujuan agar menghindari konflik di lapangan, karena sampai hari ini tanaman warga hutan adat mereka itu terus ditebang, dirusak oleh perusahaan. Konflik yang terjadi di wilayah adat Naga Lambu atau komunitas Naga Lambu, pemerintah daerah melalui legislatif ataupun eksekutif harus segera mensahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengukuhan hak-hak masyarakat adat, khususnya hutan dan tanah adat di Simalungun. Nah, artinya dari Aman kita juga bisa mendorong komunitas untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat Naga Lambu dalam rangka proses advokasi, karena melalui peta ini akan memberitahukan kepada pihak lain bahwa itulah wilayah adat mereka.
Nah, kita dari Aman Wilayah Tanah Batak mendesak juga komunitas untuk segera melakukan pemetaan yang dilakukan secara partisipatif. Pengalaman saya, pengalamannya Nagahu Lambu tidak kecualian, agak biasa sebetulnya. Sering terjadi pemerintah dan perusahaan mengambil wilayah adat untuk menggunakan kepentingan mereka tanpa kesepakatan atau berpikiran masyarakat sendiri. Hasilnya adalah masyarakat semakin miskin, kesejahteraan mereka turun, lingkungan hidup sering rusak, kebudayaan mereka hilang, kaitan antara mereka dan tanah putus.